Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Baru tadi bila aku kata yang Yesus percaya akan Al-Quran, banyak orang Kristen pukul aku. Bukan pukul dengan kayu, pukul dengan komen. Macam-macam pukulan komen yang aku terima. Bagi saya, Yesus memang percaya pada Al-Quran sebab dia seorang nabi. Semua nabi percaya akan Al-Quran. Kamu sebut saja nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Adam, semua percaya pada Al-Quran sebab Al-Quran itu adalah kitab suci dari Tuhan. Mana ada Yesus lain Tuhan, Muhammad lain Tuhan, mana ada Ibrahim lain Tuhan, Muhammad lain Tuhan, mana ada Musa lain Tuhan, Yesus lain Tuhan. Sebenarnya Tuhan ini sama. Jadi kitab dia kitab suci. Kalau Babas itu bukan kitab suci, itu kitab Paulus. Yang kitab suci Injil Barnabas itu dia kitab suci. Kitab Injil Yesus itu kitab suci. Jadi semua nabi-nabi percaya pada kitab suci. Nabi Muhammad percaya kepada Injil Barnabas. Injil Barnabas itu kitab suci. Nabi Muhammad percaya juga kitab asal Taurat yang mengatakan Ibrahim mengkorbankan buat pengorbanan pada anak dia Ismail. Kalau sudah berubah jadi anak dia Ishak, itu bukan kitab suci lagi. Kitab Nabi Daud, kitab Zabur yang asli itu Nabi Muhammad percaya sebab dalam Al-Quran ada ayat mengatakan orang yang percaya, orang beriman itu orang yang percaya pada kitab kamu, kitab yang diturunkan kepada kamu Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan terdahulu daripada kitab kamu Al-Quran. Jadi wajib percaya. Injil Barnabas itu wajib dipercayai. Jadi kalau Injil Barnabas itu wajib dipercayai, jadi Al-Quran itu wajib dipercayai oleh Yesus. Sebab ayat-ayat itu kitab suci dari Tuhan ini bukan satu, banyak. Taurat pun kitab suci, tapi yang asli ya, bukan yang diubah-ubah. Injil Barnabas kitab suci, bukan Injil buatan Paulus itu sudah diubah-ubah. Dia punya ajaran pun lain-lain, bukan itu. Injil kanon kimi itu bukan kitab suci. Kalau kitab suci Injil Barnabas itulah terang-terang. Kalau kamu pikir-pikir, kalau kamu orang yang berpikir,
siapa yang menulis kitab Injil Barnabas itu adalah Barnabas. Siapa Barnabas itu? Barnabas itu adalah orang rapat dengan Yesus, dan dia sahajalah yang ditauliahkan oleh Yesus untuk menulis Injil untuk dia. Orang lain tidak boleh tulis. Peter tidak boleh tulis. Siapa lagi? Matthew tidak boleh tulis. Matthew yang 12 pengikut dia itu tidak boleh, melainkan satu orang saja, Barnabas. Sebab dia saja yang ditauliah oleh Yesus untuk menulis, mencatat kitab dia ditulis. Mula-mula ditulis itu mungkin dalam bahasa Aramaik atau Hebrew, mungkin juga bahasa Itali atau bahasa Arab. Itu saya tidak tahu. Tapi yang penting dia dibukukan, dibuatkan satu buku, lalu dibaca oleh pengikut-pengikut Yesus, dibaca dan disalin banyak-banyak. Siapa yang pandai menulis itu dipinjam 1 bulan, dia tulis jadi kitab dia. Bukan macam sekarang kita antar pergi kedai, ya print. Dulu tidak ada macam itu. Siapa mau kitab, dia mesti pandai menulis. Kalau dia tidak pandai menulis, dia upah orang mungkin mahal lah. 1 bulan dia tulis. Jadi gaji lah itu. Mungkin dia punya upah menulis itu 1 bulan gaji, kira-kira lah duit Singapura 300 ringgit. Bayar orang 300 ringgit dapat kitab. Ada orang tulis, pandai menulis kitab. Gitulah banyak kitab itu. Ada yang mau diterjemah dalam bahasa Arab, senang. Ada orang tulis, ada orang terjemah bahasa Arab. Bahasa Itali yang biasa dipakai, bahasa zaman itu, zaman kuasa Roman, tentu senang saja. Bahasa Itali senang, ada orang tulis, masa rajin tulis. Kalau saya hidup masa itu, saya pun tulis sendiri kitab itu. Mungkin sebulan punya kerja tulis sendiri. Jadi kitab saya simpan. Tapi saya bukan hidup masa itu. Tapi kalau hidup masa sekarang, beli saja online. Nah, saya ada ini, saya beli online, tapi bukan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya dulu semuda-muda belajar di negeri England, jadi jurutra memang pandailah bahasa Inggris. Jadi tidak apalah kalau saya baca dalam bahasa Inggris, saya pun paham. Saya buat video ini 2 bahasa. Satu bahasa Indonesia boleh, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu boleh. Yang satu lagi
saya buat video macam ini bahasa Inggris, bolehlah cakap-cakap sedikit, itu sudah biasa. Sebab masa saya kerja pun bukan cakap Melayu sama orang putih, cakap Inggris. Sama orang Melayu pun cakap Inggris masa saya kerja dulu. Tapi boleh lah, kalau mau cakap Melayu boleh, cakap Inggris boleh, tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah menggunakan dua bahasa. Di balik pada cerita, Yesus percaya pada Al-Quran dan Muhammad percaya pada Injil Barnabas. Dia tidak bacalah Injil Barnabas itu. Nabi Muhammad tidak pandai baca, dia tidak pandai menulis, tapi dia tahu isi kitab Barnabas itu, dia tahu itu. Dia tidak payah tengok buku Injil Barnabas, dia tahu itu. Isi Taurat dia tahu itu dengan mukjizat. Tapi adakah Yesus baca Al-Quran? Saya percaya ada. Dia baca, dia masa ini ada di langit ketiga, bukan dalam surga ya. Ia di langit, bukan dalam surga. Dia hanya ada di langit, belum lagi masuk surga. Di macam manakah di langit itu, di langit yang ketujuh itu? Dia masih hidup, mungkin ada tanah untuk dia berkebun, mungkin, saya tidak tahu. Jadi dia berkebun, dapat makan, mungkin ada sungai, dia pancing ikan, mungkin ada kambing dia pelihara. Di langit ketujuh mungkin ada macam dunia inilah, ada di sana. Tidak tahu ada manusia kah di sana, manusia yang lain yang bukan macam manusia sinilah, ataupun macam ada pun tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang kita tahu, dia tinggal di langit yang ketujuh. Jadi di sana ada macam umpama bumi lah di sana. Tidakkan dia di atas awan, tidakkan dia hidup di atas awan. Itu burung pun hinggap atas kayu. Tentu ada tempat macam di bumi ini yang selesa, tapi bukan macam surga. Kalau surga mau makan kambing, nah datang kambing mau disembelih. Kalau mau minum susu, nah datang susu. Itu surga. Tapi dia di langit itu bukan di dalam surga. Mungkin dalam keadaan macam bumi inilah. Tapi tidak tahu dia mesti bekerja atau tidak. Tapi kalau untuk diberi dia ke tanah untuk berkebun, bolehlah, barangkali. Tidak tahu ada orang lain ke tidak. Dia tinggal di langit yang ketiga. Sebab Nabi Muhammad
pernah melawat langit 1 sampai langit 7. Dia pun berjumpa para nabi. Yesus dia jumpa di langit yang ketiga dalam keadaan badan dia masih dalam keadaan badan di bumi, nampak bayang. Dia juga jumpa Nabi Musa, tapi masa itu Nabi Musa tinggal di langit yang lain lah, mungkin langit ke-5 begitu. Tapi Musa badan dia lain lah, tidak ada bayang, macam dia jumpa roh. Dan dia bercakap-cakap dengan Nabi Musa dalam dia pergi ke langit. Jadi soalannya, adakah Yesus baca Al-Quran masa dia di langit? Saya rasa dia baca itu Al-Quran. Sebab bila dia turun nanti, dia turun di satu masjid di bumi ini. Masjid itu ada di Yerusalem. Dia turun waktu subuh, dan bila imam tahu Yesus datang, dia berundur ke belakang. Jadi Yesus datang jadi imam subuh pada waktu itu. Tidakkah imam tidak tahu baca Al-Quran? Jadi Yesus percaya Al-Quran dan dia baca Al-Quran. Kalau dia tidak pandai baca Al-Quran, dia tidak boleh jadi imam. Dia sembahyang di belakang. Dia jadi imam, dia boleh depan jadi imam. Orang jadi imam memang pandai baca Al-Quran. Saya pun tidak heran kalau dia hafiz Al-Quran. Beribu-ribu tahun dia di langit itu. Apa dia buat? Kalau dia menghafal Al-Quran, kalau 100 tahun pun boleh. Kalau dia cepat hafal, mungkin sebulan pun boleh dia hafal. Tak mungkin dia tidak hafal lah. Kalau dia di atas langit itu, mungkin hari-hari dia baca. Mungkin hari-hari dia baca Al-Quran. Jadi bila orang pukul saya dengan komen mengatakan, mana boleh, itu Yesus hidup 500 tahun sebelum Muhammad, sebelum ada Al-Quran. Mana boleh. Dia percaya. Bila saya tulis dia hafiz, wah macam-macam lagi saya dipukul dengan komen. Saya baca semua, ini sebab orang Kristen tidak mengerti apa yang terjadi yang sebenarnya. Yang terjadi di langit ada, yang terjadi di bumi ada. Sebenarnya para rasul ini adalah sebagai sebuah rumah. Mereka tinggal satu tempat, satu rumah. Mereka tahu satu antara lain itu, dia tahu. Dia pernah jumpa, macam Yesus pernah jumpa Nabi Muhammad, Yesus pernah jumpa Nabi Adam. Lagipun sebelum Nabi Muhammad pergi mihraj ke langit, para nabi-nabi dalam 300.000 orang nabi berkumpul
sembayang satu masjid 300.000. Di mana itu masjid? Kalau dalam masjid dia sembayang, tentu penuh itu masjid. Jadi mungkin masjid itu ada tempat di luar untuk sembahyang berjemaah sama-sama. Mungkin ada yang dalam masjid, ada yang di luar masjid. Nabi-nabi, semua nabi-nabi terkumpul dan Nabi Muhammad jadi imam. Mereka pun mengaminkan, bersyukur, berdoa bagi Nabi sebelum dia Mi'raj langit, dan di situ dia, di langit dia diberi hukum untuk sembahyang 5 waktu. Dulu orang Islam tidak sembahyang 5 waktu. Dia ikut mungkin masa itu 3 waktu saja. Bila dia lepas dari langit, dia dihukum sembahyang 5 waktu. Itulah kisahnya sembahyang 5 waktu. 1 hari 5 waktu. Subuh waktu pagi, zuhur tengah hari, asar waktu petang, maghrib setelah turun matahari, isya waktu malam. Ini malam begini waktu isya, dan bila pagi lagi subuh balik semula. 5 hari 5 kali 1 hari. Tapi Yesus dia sembahyang 3 kali 1 hari. Ada bukti ya dia sembahyang waktu. Dalam kitab Injil Barnabas selalu dia sementara menunggu sembahyang tengah hari. Itulah sementara menunggu. Banyak cerita Yesus menunggu untuk sembahyang tengah hari. Jadi Yesus pun ada sembahyang waktu tengah hari. Mungkin sembahyang kedua mungkin waktu malam, lepas itu waktu subuh. Yesus sembahyang 3 kali. Itulah cerita Samaritan. Perempuan Samaritan itu kata pada Yesus, kamu adalah utusan Tuhan, aku akan sembahyang. Itu dia kata, dia sembahyang. Sebelum itu kata Yesus kata kamu akan masuk surga. Jadi bila Yesus bagi tahu yang dia ada 5 suami, dia terkejut. Macam mana Yesus tahu dia 5 suami? Melainkan dari wahyu Tuhan mengatakan. Lalu dia percaya Yesus utusan Tuhan. Dia kata dia sembahyang. Jadi bila dia sembahyang, dia percaya Yesus itu utusan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, maka dia dapat masuk surga. Itulah bukan cara kamu untuk masuk surga. Kamu kata Yesus jadi mati di salib
dosa terhapus. Bukan begitu, itu ajaran dalam kitab kanonikel kamu, yang bukan kitab suci. Itu ajaran Paulus. Kalau kamu percaya ajaran Paulus itu ajaran salah, jadi umpama kamu sudah mati, hanya menunggu masuk neraka. Kalau kamu percaya akan ajaran Yesus, ikut apa yang Yesus kata, apa yang Yesus percaya. Kamu orang hidup, kamu orang hidup, dan pahala kamu akan bertambah bila kamu sembahyang waktu. Gimana Yesus sembahyang, ataupun dalam kitab Injil Barnabas pun ada kata, selepas aku ada Nabi Muhammad. Yesus suruh ikut, ini Nabi, tunggu ini Nabi. Jadi kamu ikutlah Nabi yang disuruh, baru boleh masuk surga. Artinya kamu ikut apa kata Yesus, dan percaya dan ikut, kamu akan masuk surga. Bukan ikut Paulus. Paulus bukan utusan Tuhan. Dia macam pura-pura, action saja. Dia tipu kamu. Dia jumpa Yesus dari langit turun cakap sama dia. Betul kayak itu, selalu dia cakap. Kalau kamu tidak percaya, dia kata, tadi Yesus datang turun dari langit, cakap sama aku. Macam dah Yesus itu malaikat pula, dan dia macam rasul pula, macam utusan pula. Tapi bukan malaikat datang, Yesus pula datang. Hebat sungguh juga dia ini, Yesus pula datang. Tapi lain, kalau Nabi ini selalunya malaikat yang datang, bukan Nabi lain datang. Ini Paulus, Nabi lain datang untuk dia. Sudah pun Nabi ini sudah buat tugas dia, diberi tugas lagi, macam malaikat turun jumpa dia. Apa ini? Itu adalah penipuan, tuan-tuan. Paulus ini juga dipanggil Antikris. Jadi apa ajaran Yesus itu dia ubah. Dia ubah. Bila kamu ikut ajaran Antikris, itu adalah membawa ke neraka, bukan membawa surga. Itulah sebenarnya apa yang disukai oleh setan, supaya manusia ini masuk neraka. Paulus itu bekerja sama setan. Itu rahasia dia. Awas kamu, jangan kamu percaya ajaran dalam Kanonikel Bible itu bukan dari utusan Tuhan. Itu adalah dari nabi palsu yang menipu manusia. Berapa orang kena tipu. Kadang-kadang orang Kristen ini pun tidak percaya. Dia tidak percaya sungguh-sungguh. Macam mana bila dia percaya? Mungkin dia sendiri, Paulus itu bukan urusan Tuhan, tapi dia percaya. Macam mana? Jadi dia percaya itu bukan sebenarnya percaya. Dia mau orang lain ikut percaya, tapi dia lupa. Dia tipu orang, dia sendiri pun terkena tipu.
tambah-tambahlah. Jadi macam rantai tentuan, seorang terkena, seorang terikat dengan rantai. Jadi satu rantai itu bila masuk dalam neraka, yang lain-lain ujung rantai itu pun ikut masuk dalam neraka. Jadi harap percayalah apa yang aku kata. Yesus percaya kepada Quran. Yesus mungkin hafal, hafiz. Yesus akan jadi imam di masjid. Tentu dia pandai baca Al-Quran. Itulah saja tuan-tuan penerangan saya. Bukan saja cakap main-main, bukan saya tipu. Kalau saya tipu, saya sendiri tidak percaya. Ini saya percaya. Jadi bukan saya tipu. Kalau saya tipu, saya pun berdosa. Ini saya yakin betul-betul. Jadi saya cakap sama kamu hal ini oleh saya yakin. Mungkin bila saya bagi tahu kamu, saya mendapat pahala menyebarkan perkara yang benar-benar, bukan yang batil-batil. Sekian sajalah tuan-tuan. Terima kasih kerana mengikuti ngomong saya. Kalau kamu suka, kamu boleh subscribe dan buat like, sebab video saya ini tidak putus-putus datang. Hari-hari buat video. Jadi bila kamu subscribe, video saya ini akan datang. Video saya akan datang. Senang kamu lihat cerita saya. Sekian, terima kasih.